Ada nggak kaitannya BRIN, Kemenkes, apa tuh BMKG, ini apa lembaga lingkungan hidup dan sebagainya. Ini yang saya bilang salah. Satu dengan yang lain ini ada keterkaitan. Kepentingan untuk kontrol populasi, kepentingan untuk membuat suatu kebijakan atau suatu keadaan luar biasa yang nantinya akan diharapkan terjadi supaya terjadi lagi lockdown atau PPKM, supaya rakyat tidak bagaimana-bagaimana, maka perlu ada kolaborasi. Ini kan kolaborasi nih. Ini pembenaran. Untuk apa? Untuk menutupi transparansi daripada akuntabilitas sebenarnya apa sih yang terjadi di udara, gitu loh, ngerti ya? Iya, paham. Jadi ini bagian bentengnya ini, oh itu kan, karena kan riset ya kan, berdasarkan ini ajak kita ngikut di situ. Oh mikroplastik mulai ngarang-ngarang, oh plastik yang begini, sekarang ribut dari dulu kali plastik kalau ini itu. Inilah jahatnya manusia. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Ada lagi? Ada banyak, Pak. Sabar ya. Ini tadi saya akan tertahan sebentar. Tanggapan Bapak mengenai radioaktif, isu radioaktif? Kenapa isu radioaktif keluar di saat-saat mulai? Apakah itu real, Pak? Apakah itu real? Apakah another pandemic? Apa gimana? Begini aja, ya. Kalau kita bicara real, maka kita harus ikut di dalam pembuktiannya. Gitu. Karena gini, otoritas itu eksklusif, sehingga dia maunya ketika dia ngomong begini ya wis nerimo, percoyo ya percoyo, sama lah kemarin ada komat kamit, gitu. Bilang percaya Tuhan, tapi percayanya nggak kelihatan. Pakai masker, musuhnya nggak kelihatan. Ya, musuhnya kan di sini, di mindset. Makanya your mind already setting. Makanya kita punya mindset itu mindset settingan. Mind yang sudah settingan, pikiran settingan. Nah, ini adalah bagian daripada persoalan yang disuruh pikirin. Terima. Cuman kan harus ada dramanya. Ada modus operandinya, ada dramanya. Kalau nggak ada, ini bagian daripada namanya operasi intelijen. Operation, opera, drama. Intelligent, information, telling, li-nya lie, gen-nya adalah ongoing event. Jadi ini adalah bagian daripada operasi intelijen, adalah operasi cipta kondisi pengondisian untuk apa? Untuk sesuatu tujuan. Tujuannya apa? Mereka yang tahu. Oke. Entah untuk mengusir orang, karena di agenda ini ada. Ya, agenda ini ada nih, penempatan populasi. Oh, oke. Ya, sorry. Paling enak kalau ngomong ada ininya, karena orang-orang akademis kan selalu mana gitu. Jadi ada depopulasi, ada repopulasi. Nih ya. Nih, rekayasa populasi dan pengendalian sosial, ya. Ya, Bri, tolong baca. Rekayasa populasi dan pengendalian bawahnya sosial. Itu berarti pengendalian populasi melalui pemindahan penduduk, pembatasan pertumbuhan dan pengaturan kepadatan penduduk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah population and social engineering. Itu, makanya ada social engineering kan. Ya caranya macam-macam, ngerti nggak? Gitu. Makanya orang sekarang suruh pindah, gitu. Padahal orang yang suruh-suruh itu juga, kalau memang benar dia juga ngeri, itu yang datang-datang pakai baju-baju apa? Astronot. Aduh. Ampun deh. Opera. Oke ya, biar opera nih gitu-gitu aja ya. Kita mari mulai apa ya? Memviralkan kata. Lo lagi opera nih, main opera nih, ya kan ada omon-omon, ada gimmick opera. Kita bisa opera aja. Oh ya.
Opera. Makanya kadang-kadang kalau ada di bahasa Betawi apa? Pra lu. Mm-mm. Apa itu artinya? Apa ya, kayak Pra lu. Kan ada ya? ada Dia bicara itu. Kampungan lu Pak. Apa ya? pra lo ya gitu. Apa ya? Nah itu kan pra. Opera. Itu. Opera. Kalau tanggapan Bapak tentang microplastik, Opera. Orang pengen harta. oh pra ya. Suka-suka kita aja. Pra lu gitu. Ya kayak belagu gitu ya. Belagu yang ngocol kali ya. Itu. Apalagi tadi? Microplastik, Pak. Mikroplastiknya ini yang Hujan microplastik. Oke. Sebenarnya Dari mana Ibu tahu? lucu ya. Dari mana Ibu tahu? Sebenarnya itu kan terminologi yang mereka ciptakan sendiri. Apakah Enggak, sebenarnya siapa yang membuah bibirkan, mendengungkan itu? media, Pak? Media. Ya. Mensitir dari lembaga apa? BRIN, saya kasih BRIN, saja ya? BRIN. Ya. Ada nggak kaitannya BRIN kayak Menkes, BMKG ini apa lembaga lingkungan hidup dan sebagainya. Ini yang saya bilang salah. Satu dengan yang lain ini ada keterkaitan. Kepentingan untuk kontrol populasi, kepentingan untuk membuat suatu kebijakan atau suatu keadaan luar biasa yang nantinya akan diharapkan terjadi supaya terjadi lagi lockdown atau PPKM supaya rakyat tidak bagaimana-bagaimana, maka perlu ada kolaborasi. Ini kan kolaborasi nih. Ini pembenaran. Untuk apa? Untuk menutupi transparansi daripada akuntabilitas sebenarnya apa sih yang terjadi di udara gitu loh, ngerti ya? Iya, paham. Jadi ini bagian bentengnya ini, itu kan. Karena kan riset ya kan. Berdasarkan ini ajak kita ngikut di situ. Oh, mikroplastik mulai ngarang-ngarang. Oh, plastik yang begini sekarang ribut dari dulu kali plastik kalau ini itu. Inilah jahatnya manusia, ya. Apa buat nutupin sebenarnya kejadian yang sebenarnya? Tadi kan saya bilang tadi. Dia menjadikan benteng, masa nggak dengar sih? Kan jadikan benteng supaya untuk menutupi apa yang sesungguhnya transparansi tadi kan, apa yang sesungguhnya terjadi dengan udara kita. Gitu. Nanti ada ini lagi di sini, ada kan lembaga misalnya itu yang akan mengatakan, oh kamu fitnah, oh lembaga ini yang main ini nangkap kita nih, itu untuk ngebentengin ini, ngerti nggak? Gitu, untuk ngebentengin ini. Kita dibilang fitnah. Kurang puas, mainkan buzzer. Wah, dasar ini nggak ilmiah, sekarang nggak punya bukti. Ya gimana mau ngebuktiin orang dia yang punya uang untuk melakukan propaganda ke media segala macam. Dia yang punya uang. Dia yang diberikan amanat untuk yang sah untuk dipercaya dia oleh sistem, oleh template. Paham ya? Jadi makanya ya begitu kerjanya gitu loh. Karena apa? Masing-masing punya peran. Kan tadi opera, ya. Ada peran utama. Ini peran Pembantunya. pembantu. Ini peran pembantu. Ada peran nakut-nakutin kan gitu. Ada peran lucu-lucuan. Semua ambil peran. Kenapa ada peran itu bisa berjalan? Karena ada anggaran. Nggak ada anggaran, iris kuping gua lah. Orang kita ini semua akhirnya bekerja apa? Memainkan peran masing-masing. Kejahatan juga tercipta kok oleh sistem. Terus dibuatkan aturan buat menangkap orang-orang yang diciptakan oleh sistem menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang rakus. Sistem menyiapkan perangkap untuk nangkep, kan gila tuh. Ibarat ikan busuk ditangkap pakai jaring. Jaringnya itu undang-undang. Undang-undangnya niatnya busuk. Dia ciptakan sistem yang sama, nangkep dia. Udah tahu nih pasti ketangkep nih. Terus dia pakai petugas. Hasil daripada cetakan sistem itu. Kan dia lewat SMP juga. Terus masyarakat yang menilai, mampus lu. Itu kan cetakan sistem dari hati yang busuk kan. Selalu melihat orang nggak benar. Semua orang dapat keilmuan sebagai informasi di kepalanya. Karena nggak terkonek dengan jiwanya, kerjanya apa? Cuman ngomongin aja. Gitu. Mampunya dia ngomong. Karena dia tidak punya spiritualitas.
tidak mampu menggerakkan spiritualitas. Spiritualitas itu nggak usah banyak ngomong. Itu yang disebut dengan walk the talk. Dari perbuatanmu, dari ininya, orang akan ketularan. Nah, itulah yang namanya virus. Gitu. Tapi apa yang kalian lakukan dengan tidak baik, itu juga virus. Gitu loh. Ya kayak buzzer, influencer. Mereka itu kan virus. Gitu. Mereka virus. Untuk apa? Untuk mempengaruhi. Namanya mempengaruhi itu influence. Itu virus. Ya. Influence kan bisa positif, bisa negatif. Makanya yang mereka mainkan selalu influencer, buzzer. Buzzer itu buat nyerang. Influencer untuk apa tuh, merayu-rayu, ngolok-ngolok gitu loh, supaya apa? Supaya orang terbuai. Oh, masa iya sih seorang public figure bohongin kita, ya gitu. Enggak, mereka dapat duit. Karena memang pekerjaan mereka tuh terima endorse. Paham ya? Ngomong apa? Makanya pada kejar itu follower. Malah banyak yang follower palsu. Saya ditawarin, mau nggak di sini? Bisa jadi 10M. Hah? Gitu loh. Enggak, saya nggak mau. Lihat aja punya saya. Nggak ada centang biru, nggak mau. Ditawarin begini-begini. Kalau nggak aneh, nggak apa-apa. Oh, saya nggak ini kok. Karena ini permainan angka. Kita jadi edik dengan angka. Jadi budak angka. Iya. Ya, kita selalu kejar angka. Gitu. Sampai demi angka konten, maka banyak yang apa? Ya, menunjukkan auratnya dan sebagainya. Saya lihat banyak itu kalau yang pakai yang auratnya itu gitu, wah banyak. Apa? Di mana ini orang bikin apa gitu kan? Jadi physically, makanya tadi spiritualitas mati, physically. Nah itu kan makanya tadi ya. Ini ada kaitan dengan yang diomongin sih. Walaupun ini kita bicara dalam dunia yang berbeda ya, entertain apa segala macam. Tapi dalam dunia itu sama polanya. Jadi komersialisasi. Udah masuk gak? Makanya kultus kan? Fame ya. Fame kultus ya kan? Gitu. Nah, kultus itu apa? Idolatry. Penyembahan berhala. Jadi sudah bertolak belakang dengan tujuannya mengimani sesuatu, tapi mengkultuskan berhala. Paham ya? Ya. Orang yang mengkultuskan artis apa segala macam itu idolatry. Makanya ada namanya apa? Indonesian American Idol. Itu adalah cara merubah, menyita perhatian kita untuk fokus mencintai dia. Sampai ada yang itu kan dia punya spiritual udah berantakan. Sebenarnya apa bedanya sama kayak misalnya tokoh agama, mereka sampai nangis-nangis mengeluhkan, ya kan sama aja kan sebenarnya. Fake idol. Nggak, saya lempar ke sana, harus dipahami aja, nggak perlu disinggung lagi gitu. Sebenarnya saya udah paham ya, paham ya. Nah, cuman bidangnya beda-beda gitu loh. Bidangnya beda-beda. Ya, mau bidang kesehatan nanti akan ada dimunculkan kayak gitu-gitu. Orang disuruh paksa percaya. Mereka berkelompok untuk untuk menyerang kita. Udah biarin aja. Ya. Kecuali mereka pada obat-obat yang mereka kasih ke kita semua selama ini itu meracuni kita. Cuman memang tidak mereka yang kasih. Yang dulu, yang tua-tua tuh yang ngasih tuh, ya. Terus kemudian yang di sini menikmati hasilnya. Gitu loh. Karena butuh proses dong. Karena tidak sekaligus dikasih racun ya kan, yang langsung enggak. Gitu. Karena kalau kayak gitu nggak jadi duit. Iya. Suruh kerja dulu, habisin sekarang dulu. Jangan pikir sama ini yang menciptakan sistem sekolah sama sistem medis itu sama. Semuanya revolusi industri. Nggak tulus mau ngajarinnya, makanya dia setengah-setengah, cuma dikasih yang material, yang imaterial nggak dikasih. Imaterialnya dia yang pegang, makanya jadilah laptop, jadilah handphone, itu imaterial bos. Mekanisme, spiritual mekanisme, tanpa kabel, tanpa hubungan fisik. Dia jadikan teknologi mekanisasi daripada hubungan spiritual. Nah, dia ini kan jadi teknologi, makanya itu bisa berdiri di situ tanpa kabel.
Cukup dengan ada signal. Signalnya harus kamu isi. Mereka dapat duit pulsa. Gitu. Jadi sebenarnya inilah yang sekarang menggantikan untuk menjajah kita. Kamu sudah worship. Kamu sudah menyembah. Bangun pagi lihat itu. Itu. Sebenarnya kalian sekarang sudah dijajah. Jangan bilang apakah nggak hilang kedaulatan. Udah hilang. Cuman kita nggak mau mengakui, nggak sadar dan nggak mau mengakui. Iya sih, bener. Oh ini punya mereka kok. Instansi-instansi pemerintah bocor semua. Oh alatnya beli dari mereka kok. Dan di situ ditaruh backdoor sama mereka. Gitu. Ada data yang aman ya. Nggak ada, nggak usah. Kalau data aman, nggak jadi duit. Nggak ada namanya isu cyber security. Iya. Selesai. Itu orang ini aja apa namanya? Saya beli ini apa namanya itu casing, sebentar-bentar patah. Saya bilang ya kalau nggak patah nggak jadi duit lagi gitu. Memang harus patah. Ringkih, pinter mereka. Dan sekarang nggak ada baterai di luar kan? Karena kalau baterai di luar, handphonenya tetap, baterai kita beli kan? Iya. Dia nggak mau bos. Dia maunya semuanya. Iya. Iya itu hebat loh ini bisnis kayak gitu. Makanya cerdas lah. Industri. Iya. Lampu kan juga gitu ya. Harusnya lampu itu kan nggak bisa mati sebenarnya. Dulu. Iya. Bahannya memang sengaja gitu. Kalau nggak jadi industri, nggak jadi lingkaran setan, gitu. Nggak bisa diperah kitanya. Iya, perah. Kita nggak nyadar ya. Makanya berarti kalau nggak nyadar belum terbangun kesadaran seutuhnya. Orang kalau sudah bilang kesadaran, pasti spiritualitasnya sudah awakening. Gitu. Kalau sudah sadar, maka tahu identitasnya. Kesadaran itu kebenaran. Makanya orang kalau sudah tahu kebenaran, jiwanya merdeka. Gitu. Kamu harus tahu kebenaran karena kebenaran itu akan memerdekakan jiwamu. Merdeka itu bukan badan, jiwa. Makanya walaupun orang kita punya badan di penjara, tapi kalau jiwa kita merdeka, kita bisa kemana-mana. Gitu. Karena kita nggak punya pemahaman seperti itu, maka di mana-mana ditahan itu atau kita dikurung itu sangat membuat kita kayak jiwa kita kayak terpenjara. Gitu. Makanya kan kenapa dia punya bentuk sama semua kayak sekolah juga. Gitu. Bentuknya gitu kan sama semua. Karena frekuensinya sama. Jadi sekarang dibikin kubah-kubah begini, di mana kota-kota itu kotak semua tuh. Dia frekuensi rendah, kubus. Iya. Gitu. Dulu kan begini nih, kayak Borobudur, kayak Semuanya matematika ya, Pak? Iya, semua matematika. matematika tapi spiritual. Kalau sekarang matematika materialistis. Iya. Itu.